terus Mas info harga ini udah selesai. Nah itu kalau Mas Ingkar selama jadi customer service di sini atau di tempat lain lah katakanlah, nggak perlu nggak harus di sini. Gitu. Kira-kira pernah nemuin nggak kayak gitu? Pernah dong, sering malah, sering. Jadi ya tanpa salam, tanpa apa, tiba-tiba masuk gitu chat, gitu. Info press list gitu. Harga website berapa? Seperti itu gitu kan. Jadi ya kita akhirnya saya tanya dulu gitu kan, perkenalan diri dulu. Oh saya Singkar dari Makula Digital. Ini dengan kakak siapa, dari mana gitu. Terus kebutuhan website seperti apa gitu. Karena terkadang kalau di kita kan ada press listnya memang ada gitu kan. Tapi kan kita lihat dulu kebutuhan dari klien itu nanti maksudnya ke press list yang mana, website yang mana. Kan ada banyak website tuh, ada company profile, ada website untuk jualan e-commerce, kemudian ada website-website yang lain. Nah ini kan nanti disesuaikan gitu loh. Jadi kita bisa arahkan, oh kebutuhannya untuk usaha ya sudah, oh kita arahkan untuk kebutuhan usaha biasanya pakai paket yang ini karena memang paket e-commerce sesuai dengan kebutuhan paket usaha. Ada fitur ini. Jadi kita enak gitu kan. Kalau ngasih solusinya tuh ngasih solusinya tertuju lah gitu. Soalnya kalau nanti langsung kasih press list nanti takutnya malah bingung atau nggak tahu mana yang mau dituju. Ya betul. Kemudian nanti bisa salah pilih website dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya saya tanya dulu untuk kebutuhan website untuk apa. Kemudian jasa iklannya, kemudian produknya bergerak di bidang apa, atau jasanya jasa apa. Jadi lebih enak kita ngobrolnya. Kebutuhan klien tuh benar-benar kita bisa penuhi dengan baik dibanding langsung kita ngasih press list kan. Ya takutnya salah ambil atau salah apa, atau baru nanti akhirnya di belakang baru ada penjelasan banyak gitu kan. Tapi ya memang ya itulah kayak dinamika banyaknya klien-klien di luar sana yang berbeda berbeda generasi. Tapi kalau memang generasi yang generasi milenial yang ke atas yang 80-an 90-an biasanya memang pembukaan dulu gitu, salam dulu, selamat pagi. Saya mau nanya sih soal website, saya mau bikin website bisa nggak gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan dulu seperti itu kan enak gitu ya. Tapi meskipun di generasi-generasi lama biasanya cukup lama jawabnya gitu. Cukup lama itu saya rasain ya. Kadang-kadang slow respon itu. Kalau untuk yang anak-anak di generasi Z atau apa kan karena memang to the point ya mereka langsung nanya, info harga. Nah, biasanya mereka lebih fast respon. Jadi lebih cepat gitu jawabnya. Kita juga enak nih, cepet nih gitu. Meskipun harus tadi kendalanya di menjelaskan di belakang atau kita banyak nanya gitu kan kebutuhannya apa. Tapi kalau untuk generasi-generasi yang lama juga ya komunikasinya enak juga, tapi ya agak slow respon. Tapi mungkin bukan semua ya, tergantung personalnya, kembali lagi bisa kembali lagi orang-orangnya tuh kan seperti apa gitu kan. Terus untuk ini kalau jadi customer service tuh keterampilan yang dibutuhkan tuh apa aja tuh? Keterampilannya yang harus punya dan mungkin nanti itu pasti akan diterapkan ketika jadi customer service. Kalau dari pengalaman pribadi ya untuk customer service sendiri sebenarnya nggak begitu sulit gitu. Yang penting mau belajar aja, terutama di masalah komunikasi atau teknik bicara. Bagaimana pembawaan kita komunikasi ke orang gitu kan. Bagaimana teknik-teknik kita menyampaikan pesan dengan baik gitu ya, agar jelas, singkat, tidak bertele-tele dan bisa tahu gitu tuh maknanya dari klien itu, ketika kita jawab A, mereka menangkapnya A gitu, nggak kemana-mana gitu kan, nggak bertele-tele. Jadi lebih ke gaya komunikasi atau gaya bicaranya. Baik ketika itu by telepon atau ketemu langsung, maupun ketika komunikasi dengan menggunakan media sosial atau perangkat HP, telepon seluler dan sebagainya. Nah itu harus diusahakan pelajari dengan baik gitu. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, itu nanti pasti sudah ngerti sendiri, tahu sendiri tuh gitu kan. Kalau untuk teknik bicara, teknik menggunakan pesan dan lain sebagainya itu nanti lama-kelamaan juga akan lancar sendiri gitu. Karena kita pasti ada pengalaman. Orang seperti ini kalau kita berikan tanggapan seperti ini tuh lebih bagus dibandingkan dengan tanggapan yang terlalu formal atau terlalu cepat-cepat dan lain sebagainya. Nanti seiring waktu pasti bisa lebih lancar. Jadi lebih sering komunikasi aja, sering banyak ngobrol gitu ya, sering banyak ketemu orang. Iya, sering banyak ketemu orang-orang baru. Jadi kamu bakal kenal dengan orang banyak dengan gaya bicara yang masing-masing gitu kan, dengan cara penangkapan yang masing-masing gitu. Karena kadang satu orang dengan orang lain itu cara menangkapnya mereka berbeda. Tahu nggak sih kadang kita ngobrol sama si A,
yang mungkin cepat bisa nyambung gitu ya. Kadang sama si B, oh mungkin dia orangnya agak lama nih prosesnya nih harus gitu kan. Jelaskan 2 kali, harus lebih detail gitu kan. Itu baru ngerti. Tapi kadang ada yang 1 kali ngomong seperti ini, oh ya langsung nangkep. Nah gitu. Tapi kalau dengan orang lain yang berbeda penangkapannya lama, oh ya mungkin kita harus lebih jelas, lebih detail gitu kan ngobrolnya. Jadi biar lebih ditangkap. Jadi lebih banyak ke belajar komunikasi aja. Banyak ketemu orang, banyak ketemu lingkungan baru. Jadi nanti biar ilmu-ilmu itu bertambah di customer service-nya. Oh, gitu. Kita bicara tentang teknologi nih, Mas. Di customer service itu kan, apalagi dengan pemasaran digital seperti kita, itu seberapa berpengaruhnya teknologi ini di dunia customer service gitu. Oke, jadi untuk sekarang itu ya, udah banyak media-media atau pengusaha-pengusaha dan media jasa itu yang menggunakan teknologi chatbot AI gitu ya. Oh iya. Jadi customer service AI itu juga sudah banyak digunakan di berbagai lini usaha. Nah, tapi pada akhirnya kembali lagi customer service secara yang secara offline atau secara manusianya ini ya, secara personal yang asli itu tetap dibutuhkan karena tidak selamanya pelanggan itu case-nya atau masalahnya permintaannya itu bisa diselesaikan dengan chatbot AI. Memang sangat bagus untuk kebutuhan-kebutuhan yang mudah, yang gampang gitu, yang tidak harus dengan peran manusia itu oke lah gitu ya, bisa diselesaikan dengan cepat gitu kan. Di layanan-layanan yang bisa kita temui di luar sana juga udah banyak kok yang pakai chatbot AI yang secara simpel itu menyelesaikan masalah kita yang sekiranya itu ringan-ringan. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang harus komunikasi dengan clear dan jelas tetap dibutuhkan person secara langsung, customer service yang secara langsungnya, secara manusianya gitu ya. Maka di luar sana biasanya ketika ada chatbot kan ada lagi tuh yang di bawahnya menghubungkan dengan orangnya langsung gitu ya. Misal di salah satu aplikasi untuk transportasi gitu ya. Ya itu kan juga kadang ada masalah, ada trouble, oh kita ada tuh chatbotnya, tapi kan nanti biasanya penyelesaiannya tidak selesai, ya biasanya hubungi langsung ke customer service yang secara personnya. Nah itu tetap dibutuhkan. Sama dengan ketika ada layanan-layanan untuk telekomunikasi dan lain sebagainya, ketika ada trouble nih, mungkin wifi kita bermasalah dan lain sebagainya, kita tetap ada chatbotnya tuh. Nah kemudian kalau nggak selesai baru nanti dihubungkan dengan customer service yang secara personal, secara orangnya gitu ya. Ya kadang karena ketika saya tanya ke orang-orang secara langsung ya, tetap mayoritas mereka tuh lebih suka ngobrol sama orang asli dibandingkan AI gitu kan, karena mungkin rasa komunikasi personal ya, interaksi itu lebih terasa kalau orang ke orang dibandingkan orang ke AI seperti itu. Oke sih bagus, tapi ya kembali lagi menurut saya prospek jangka panjangnya customer service tetap akan dibutuhkan. Gitu karena banyak problem-problem, masalah-masalah yang tidak serta-merta bisa langsung diselesaikan dengan AI. Gitu. Berarti bisa dikatakan kayak ya it's okay pakai AI, cuman tetap posisi customer service yang real orang itu tetap harus ada. Iya, tetap harus belakangnya ada. tetap harus ada. Betul. Jadi chatbot AI ini hanya membantu saja konteksnya untuk hal-hal yang ringan, yang mudah, untuk greetings dan lain sebagainya itu bisa. Tapi kalau untuk yang lebih kompleks tetap butuh customer service secara person, secara orang. Iya sih Mas, tapi saya kalau boleh bilang juga ketika menghubungi customer service untuk melakukan pemecahan masalah itu kayak lebih enak ke orangnya langsung sih menghubungkan, karena juga benar kata Mas Ingkar tadi kayak hubungan komunikasi orang ke orang walaupun itu menggunakan gadget ya, tapi kan tetap terasa gitu kayak lebih lega lah gitu. Kita ngomong ada orang, kita kayak lebih menemukan ada solusi yang dijanjikan nih, kayak gitu kan istilahnya. Benar, betul. Terus untuk menurut Mas Ingkar kalau perusahaan ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan lebih lagi itu gimana? Kalau untuk pengalaman pelanggan, biasanya ketika kami memberikan services ya, memberikan jasa kami berikan testimoni, form testimoni bagaimana pelanggan ini ketika diberikan jasa oleh kami, apakah puas atau tidak, kemudian saran,
evaluasi apa yang bisa diberikan kepada kami sehingga kami bisa meningkatkan layanan kami ke pelanggan itu kami berikan ke pelanggan. Jadi gimana nih customer ke kita enak nggak pakai jasa kami gitu, puas nggak gitu, ada masalah nggak gitu, ada saran dan kesan sebagaimana nggak gitu. Nah kita biasanya berikan form tersebut, kita berikan kepada klien, kepada pelanggan, sehingga nanti kita bisa pakai saran tersebut untuk evaluasi kita agar bisa lebih baik seperti itu. Dan menurut saya testimoni dan evaluasi ini penting bagi kita sebagai perusahaan itu ya untuk bisa evaluasi diri ke lebih baik kan pastinya. Kita pasti pengen jadi lebih baik. Nah, salah satunya apa untuk bisa kita jadi lebih baik? Ya tentunya dengan review-review pelanggan, review-review customer yang bagus gitu kan ke jasa kita. Nah, itu berarti bentuk evaluasi kita tuh jalan tuh. Kalau evaluasi kita dari waktu ke waktu membaik, oh berarti evaluasi kita berjalan. Berjalan. Seperti itu. Berarti kalau menurut Mas Sinkar ini evaluasi memang dibutuhkan ya, sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sangat-sangat dibutuhkan. Sangat penting. Di setiap apa ya, kita ibaratnya per jangka waktu lah. Itu sangat dibutuhkan untuk evaluasi. Jadi memang di kita ini memang ada evaluasi guys. Jadi evaluasi dari customer itu selalu kita pertimbangkan, selalu kita diskusikan untuk kemudian menjadi kita untuk supaya lebih maju lagi ke depannya. Gitu. Betul. Jadi nggak cuma karyawan, misal teman-teman yang ada evaluasi per 3 bulan, per 6 bulan, per semester, atau sebagai perusahaan per tahun gitu ya, LPJ-an gitu. Tapi di kita itu juga ada evaluasi. Jadi kalau ada klien, ada pelanggan, memberikan testimoni, saran, oh pasti kita lempar ke tim. Oh teman-teman nih ada evaluasi nih, ada saran nih. Nanti kita ngobrol, kita discuss. Oh, gimana caranya untuk saran ini bisa kita pakai yang baik untuk kita evaluasikan dan kedepannya bisa clear nih, nggak ada problem-problem seperti ini gitu kan. Gitu. Terus kalau Mas Sinkar itu menanggapi umpan balik pelanggan itu, kalau misalkan ada umpan balik yang kalau positif kita udah tahu lah ya kita harus ngapain gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau yang negatif dia misalkan wah ini gini. Ya, kalau umpan balik baik positif negatif, kalau dari segi customer service tetap harus positif kita tanggapinya gitu ya. Oh baik, mungkin kalau ada masalah dan sebagainya ada saran, oh sarannya kita terima kasih atas pemberian sarannya, terima kasih atas komplainnya. Kemudian kalau komplain ya seperti tadi yang saya jelaskan ya kita berikan solusi kalau memang kita bisa berikan. Tapi pada akhirnya kita harus memberikan respon positif kepada pelanggan, kepada customer dan berterima kasih. Oh ternyata kita ada kurangnya ini loh gitu. Ternyata kekurangan-kekurangan ini yang bisa kita berikan solusinya, kita evaluasikan ke diri kita, ke perusahaan kita, sehingga perusahaan kita jadi lebih baik. Jadi kalau kita dari segi customer service nggak yang selama ketika ada umpan balik negatif gitu ya, kita harus ikut negatif juga sih enggak ya, tetap marah-marah. Mungkin ya tetap ada rasa kayak gimana ya gitu, manusiawi. Tapi ya pada akhirnya kembali lagi itu customer kita, itu pelanggan kita sebagai pemberi jasa dan layanan gitu ya, ya kita harus memberikan tanggapan yang baik gitu ya untuk menjaga hubungan kita ke customer, karena customer ini kan ya kita butuh ya sebagai sebuah perusahaan ya, kita pasti butuh customer, kita butuh klien dan terkadang customer yang memberikan respon yang baik itu memberikan pelanggan-pelanggan lain gitu ya, dari teman-temannya, dari koleganya, biasanya itu ngikutlah seperti itu. Jadi tetap kita responnya harus baik ya teman-teman customer service di luar sana. Ya ketika pusing, ketika galau, ketika marah ya keluar dulu, ambil nafas, cari angin, ngopi-ngopi dulu gitu ya, santai dulu, relax gitu, turunin tensi. Kemudian kalau udah enak balik lagi ke customer gitu ya, baru dengan hati yang sudah tenang, pikiran sudah jernih, udah dingin tuh kepalanya, nah baru ke customer lagi, tanggapi lagi customer tadi yang mungkin komplain, yang mungkin marah-marah gitu. Kan di dunia service udah hal yang biasa ya, ketika ada klien marah, ketika ada klien yang komplain dan sebagainya, tinggal kita aja nanggepinnya. Kalau kita ikutan marah ya mungkin jadi jelek kan, nanti di endingnya nggak selesai itu masalahnya, yang penting kita tanggapi dengan kepala dingin, ya relax dulu, santai dulu gitu kan. Benar. Jangan reaktif gitu kan. Ada komplain dari customer, dari pelanggan itu jangan langsung ikutan reaktif, ikutan marah, karena terkadang
keputusan kita atau jawaban ketika kita marah itu nggak bagus gitu kan. Ya, benar. Bener kan? Jadi nanti bisa jadi masalah di belakang. Sudah, jangan ditanggapi dulu, relax dulu gitu. Terutama untuk by chat gitu kan. Iya. Kalau untuk by telepon ya tarik nafas, sebentar ya Pak, gitu ambil waktu. Sebentar ya Bu, ambil waktu. Ya. Tarik nafas, nyanyi. Selesai baru nanti ditanggapi gitu sih. Tadi kan Mas Singkar tadi bilang ya kalau ada telepon gini-gini. Nah, sejauh yang saya tahu kan, itu Mas Singkar itu seringkali menjadi customer service itu ya mungkin seringnya by chat gitu. Iya, betul. Dihubungnya secara chat gitu. Ada nggak yang langsung telepon gitu misalnya? Pengalaman gitu langsung telepon. Oh, ada. Klien-klien yang telepon tuh ada. Biasanya saya tawarkan nih, kalau ada klien yang memang serasa penjelasannya itu secara by chat kurang jelas, saya tawarkan, oh oke Pak, kalau memang untuk butuh penjelasan lebih lanjut, kami menyediakan jasa juga, kalau mau telepon bisa, mau Gmeet bisa, gitu kan, mau Zoom Meet bisa, atau bahkan untuk ketemu juga bisa, kalau memang areanya masih dekat, gitu. Iya. Jadi kita utamakan kita bisa menyampaikan pesan itu dengan lebih baik ke customer. Nah, kalau mau telepon bisa telepon kan lebih enak ya, cara gaya bahasanya itu lebih nyambung gitu. Ternyata ketika by chat mungkin, wah ini kok bapaknya atau ibunya klien kita sulit ya, kok kayaknya keras ya, susah ya ini, kok bapak-bapak ibu-ibu. Ternyata setelah by telepon tuh orangnya enak gitu. Emang pembawaannya pas ngechat aja seperti itu, yang pendek-pendek, yang singkat dan lain sebagainya. Tapi ketika ngobrol secara langsung enak kok, ternyata bisa fluent, bisa lancar. Dan ternyata beberapa klien itu memang lebih suka untuk ngobrol langsung by telepon atau bahkan ketemu juga pernah gitu ya, ketika ada permintaan dari tim gitu kan, oh ini dia ngajak ketemuan nih di kantornya klien gitu kan, atau di tempat ketemuan di kafe atau di luar itu, oh bisa, udah kita ketemu aja, malah lebih enak tuh diskusinya, malah cara langsung, permintaan pelanggan seperti apa, pengennya seperti apa, kemudian trouble-nya apa yang pengen kita bantu. Nah, itu malah kita lebih enak penjelasannya. Jadi lebih bisa dapat cepat penyelesaian masalah atau pengentasan permintaan itu tadi ketika ketemu langsung. Karena kita bisa langsung sampaikan plannya dengan lebih jelas gitu ya. Nangkepnya lebih enak. Oh, kalau ada permintaan seperti ini, ada masalah ini, kita bisa bantu Pak dengan A, B, C, D. Itu langsung gitu. Jadi nanti estimasi selesai dan lain sebagainya itu sekian hari gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Itu lebih enak kalau ketemu langsung. Gambarannya langsung jelas ke klien juga. Jadinya kalau klien di kita, di Nakula Digital itu pasti diutamakan ya untuk komunikasi tadi pengennya seperti apa. Kita tawarkan, by chat kurang enak, kita boleh by telepon, by meet, secara online bisa, atau bahkan ketemu langsung. Jadi lebih biar lebih pas gitu komunikasinya, lebih nyambung, permintaan permasalahan lebih cepat selesai. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan mau bikin website, mau ads ya maksudnya, Google Ads gitu, mau gimana sih caranya kalau misal sama-sama di Semarang nih, kalau mau ketemu juga Mas Singkar juga ayo boleh gitu ya. Kalau mau misal langsung telepon langsung ayo juga boleh juga gitu. Bisa. Jadi buat teman di luar sana, klien atau pelanggan atau teman-teman lah secara umum yang pengen bikin website atau jasa iklan, nggak usah takut bertanya, nggak usah malu gitu kan. Misal bingung budgetnya seberapa itu nggak usah dipikirin panjang dulu gitu ya. Jadi nggak usah menerka-nerka, aduh tapi budgetku sekian, waktuku sekian, kemudian mungkin bahanku baru sekian gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah malu, komunikasi aja dulu. Nanti kita bahas soal masalah-masalah tersebut, range budget, kemudian keperluan untuk bikin website ataupun ads seperti apa. Nanti kita komunikasikan dulu, kita bantu teman-teman, kita pandu jadi lebih enak. Jadi teman-teman tuh nggak ngira-ngira atau nggak nyari dari luaran sana yang terkadang nggak jelas dan sebagainya. Komunikasikan aja dulu, konsultasikan aja dulu, di kami gratis, nggak ada masalah, nggak berbayar. Konsultasi gratis terkait ads website silahkan. Dan kita itu di Nakula Digital ya salah satu yang profesional, tapi kita juga bisa masuk ke ranah UMKM gitu ya. Jadi kita nggak pelayanan nggak ke perusahaan-perusahaan besar aja, tapi kita menyediakan juga untuk teman-teman UMKM yang memang range budgetnya mungkin terbatas. Nah, kita bantu seoptimal mungkin dengan range budget tersebut, teman-teman itu juga bisa dapat kepuasan tersendiri dengan hasil yang maksimal gitu. Benar banget, singkat. Dan mungkin untuk statement terakhir nih ya. Nggak kerasa ini udah.
ngobrolnya seru banget tadi dari awal sampai akhir ini, terus cukup lama ya. Ya. Untuk pesan-pesan deh, pesan-pesan misal untuk teman-teman yang berminat jadi customer service gitu deh. Kira-kira yang perlu dipelajari dan dipersiapkan untuk jadi customer service itu apa aja? Oke. Teman-teman mungkin di luar sana yang memang berminat untuk jadi customer service, jangan ragu, jangan pusing, jangan terlalu banyak pikiran, jangan menerka-nerka seperti apa, karena kalau teman-teman lihat di luar sana kebutuhan customer service ini termasuk yang cukup besar. Dan biasanya pasti selalu ada di perusahaan manapun yang namanya customer service, di layanan manapun pasti ada customer service. Jadi customer service ini salah satu bidang field yang pekerjaannya itu ada di mana-mana. Dan saya lihat juga masih prospek jangka panjangnya masih bagus. Ya. Dan tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Kebanyakan kalau teman-teman lihat di luar sana, untuk customer service tidak harus selinier dengan jurusan kuliah, jurusan pendidikan dari teman-teman. Teman-teman bisa pelajari dengan ikut seminar-seminar mungkin di YouTube, di TikTok, dan di Instagram banyak kok untuk contoh-contoh para customer service di luar sana yang sudah profesional yang memberikan ilmunya secara cuma-cuma atau secara gratis. Dan tadi teman-teman jangan takut untuk mencari ilmunya di luar sana, banyak bertemu dengan orang, banyak belajar, dan seiring itu bisa ikut intern dulu, ya. Oh iya, Mengasah skill, ikut intern, kemudian juga di event-event tertentu biasanya banyak pembukaan untuk customer service yang online, bisa WFH gitu ya, WFA gitu. Nah itu diikutin aja teman-teman pelatihannya, kemudian pembukaan oprek job customer service juga diikutin, boleh tuh gitu ya. Nah diikutin aja, jadi teman-teman jangan terlalu takut, terlalu pesimis, tapi saya gimana nanti cara ngobrolnya, ya belajar gitu ya. Belajar learning by doing lah. Learning by doing, belajar aja. Saya juga dulu seperti itu, mungkin teman-teman yang jadi customer service di luar sana juga pasti mayoritas juga seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin masuk bergerak di customer service, tetap yakin, banyakin belajar, kalau ada peluang masukin aja. Itu sih pesan dari saya ke teman-teman gitu ya. Itu Mas Yosa. Ya itu dari pesan-pesan dari Mas Ingkar tuh yang padat, berisi, dan bermanfaat. Asik deh. Nah, mungkin sekian dulu guys video kita untuk hari ini. Jadi untuk kira-kira minggu depan siapa lagi yang isi podcast di sini, makanya pantengin aja. Ditunggu ya. Channel Nakulai Digital. Bye bye. Bye bye.